saya gambar aja. Saya dapat wayang, saya gambar wayang. Saya dapat bunga, saya dapat merah, saya gambar merah. Saya dapat keris, saya gambar keris. Ya lebih bebas gitu ya. Saya habis nonton film geisha, saya angkat jadi batik. Jadi Lebih kreatif. nah ini kayak gini. Ini topeng kan? Ini topeng Madura. Topeng Sumenep, sorry. Topeng Gunung Sumenep. Cuman saya combine, ini genggengnya ada. Saya combine sama ini Cirebon ukirannya. Nah terus ini anunya sape apa? Kalau harapan Kalungnya ini. atasnya itu Pangonong. Nah Pangonong ya namanya. Ya udah saya kasih aja di sini. Jadi kenapa ada? Jadi filosofinya sih kenapa ada gambar ceweknya? Jadi di setiap hal yang buruk rupa di dalamnya belum tentu dosa. Jadi kayak kita ya. Kita di sini pernah melakukan kesalahan, tapi belum tentu kita harus berdosa seumur hidup kita. Setiap manusia kan memiliki menjalani dosanya masing-masing. Nah, alhamdulillah kita di sini dikasih fasilitas buat membatik agar kita bisa belajar fokus. Kayak teman-teman yang narkoba sebelum masuk sini kan fokusnya kocar-kacir tuh. Tapi ketika masuk sini dikasih fasilitas, saya dan teman-teman ini bisa belajar lebih fokus lagi pada ya pertamanya terapinya kan belajar fokus ke batik. Nanti mungkin di luar fokus ini bisa digunakan untuk menjalani kehidupan kita. Setelah mereka-mereka ini bebas, mereka punya harapan buat buka usaha sendiri. Ya pastilah. Dan hebatnya kita di sini bukan hanya bekerja, tapi juga mendapatkan premi. Setiap hasil penjualan batik keuntungannya kita share. Silakan tanya, berapa gaji terakhir? 260. Wah, dapat mereka per orang. Jadi premi ini sesuai dengan hasil penjualan per bulan. Kita simpan atas perintah Bapak, duitnya suruh sharing sama teman-teman yang kerja. Selain itu juga di store ke PNBP. Ada juga PNBP. Pendapatan negara bukan wajib. Pendapatan negara jadi sebagian kita support ke PNBP, sebagian kita sharing. Dan pembuatan fasilitas di sini itu semuanya kita udah bisa membiayai sendiri. Alhamdulillah. Jadi udah mandiri semua. Udah mandiri. Artinya, nah kayak gini. Saya ngobrol sama teman dari Kang Yan hasilnya apa sih? Ayam berkisar. Udah saya angkat aja jadi ayam berkisar. Jadi bebas-bebas aja sih. Ini teratai. Waktu itu artinya apa yang saya lihat saya gambar. Jadi Kalau tidak per harinya itu biasanya produksi berapa total? wah itu tergantung kita kan made by order. Iya. Kalau ada pesanan baru karena dijual. berhubungan dengan modal yang kecil, nah, jadi kita nggak bisa nyetok terlalu banyak, takutnya nggak laku kan. Ya, makanya kita stok bahannya, ketika ada order baru kita bikin. Nah, jadi made by order. Selama itu kita itu menjual batik kita bukan hanya dari sosial media, bukan hanya dari presentasi kita. Jadi saya diberikan fasilitas oleh Rutan namanya asimilasi kerja luar. Jadi kita secara bergantian bisa ikut pameran. Nah, kemarin pameran kita keluar berapa orang tuh? Siapa sih Noro? 5 orang. Jadi kita pameran kita ikut 5 orang. Jadi biar mereka tahu bagaimana cara menyiapkan pamerannya, apa yang dibutuhkan, apa yang harus dipamerkan, bagaimana mereka berinteraksi dengan calon pembeli, bagaimana mereka memasarkan batu itu. Kita menggunakan fasilitas ini memang benar-benar kita dimaksimalkan sama kita. Untuk tahun ini Pak, yang 2024 sekarang kan pertengahan tahun masuk bulan Juli, itu pendapatan kira-kira sudah berapa sekarang? Kita nggak hitung sih Pak. Gitu. Ya karena ada duit kita langsung share. Oh, Ya, langsung. Kita langsung share. Artinya kita kalau dibandingkan dengan pengrajin batik di luar, kalau sampean paham itu harganya jauh di bawah. Jadi saya memang mengambil untungnya kecil. Karena apa? Saya melihat pasar di Sumeneb itu batik di Sumeneb itu bagus-bagus. Itu yang pertama. Bagaimana kita bersaing? Apalagi kita dalam kondisi yang terbatas seperti ini, kita nggak bisa buka toko di luar. Akhirnya kita memutuskan untuk menjual batiknya sangat murah. Contohnya bahan prima ini bahan prima. Itu di luar mungkin 1 juta. Kita jual 400.000. Bahan prima ini ya? Prima. Kalau primis, nah, primis itu di luar mungkin 1.500.000. Kita jual 500.000. Kalau ada lagi yang paling bagus itu katun Jepang. Jepang itu kalau saya survei ke pengrajin yang lain itu 2,5 juta.
3 juta. Di sini 75, 750. Jadi saya mengambil selisihnya itu benar-benar kecil. Jadi satu batik itu cuma bisa untung 100.000, 75.000. Nah tapi itu dikumpulin per satu batik itu kita kumpulin, jadi omsetnya nggak besar. Nah, artinya yang saya mau kejar itu adalah bagaimana saya dan bapak-bapak yang di sini itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Fokusnya bukan di batiknya, tapi di bagaimana pengembangan sumber daya manusia.